Salam dan bahagia ibu bapak guru di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 calon guru penggerak angkatan 10 kelompok SMP kelas 027A dan kelas 027B Kabupaten Blitar akan mempresentasikan tugas kelompok modul 3.1 pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran bersama anggota kelompok SMP. Saya sendiri Yuni Afifatur Rahmah, kemudian Ibu Nunung Makrifatul, Ibu Dian Yuli, dan Ibu Eko Nurhayati. Pada ruang kolaborasi modul 3.1, kami mencoba menganalisis kasus yang terjadi dalam kehidupan nyata di instansi pendidikan sekolah kami. Berikut kasus nyata dilema etika. Siswa X sering sekali tidak masuk sekolah sehingga angka kehadirannya kurang dan tidak bisa naik ke jenjang berikutnya. Hal ini karena siswa tersebut setiap jam 2 dini hari harus bekerja membantu ibunya menjadi kuli panggul sayur di pasar Kademangan, sementara ayahnya sakit stroke dan harus membutuhkan perawatan, sehingga tidak bisa memantau dan memberikan perhatian kepada anaknya serta tidak bisa menafkahi. Anak tersebut harus membantu mencari uang untuk biaya sekolahnya, biaya berobat, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Padahal nilai kognitif siswa X tersebut termasuk kategori pandai dan memiliki karakter positif. Kegiatan lanjutan menganalisis kasus nyata yang disepakati. Dari studi kasus nyata yang disepakati di dalam kelompok, tugas setiap kelompok adalah menentukan 1. Paradigma apa yang sebaiknya digunakan dalam studi kasus pilihan. 2. Prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil. 3. Tahapan pengujian terhadap studi kasus pilihan, apakah telah tepat atau belum? Mengapa? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak? Apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Berikut pembahasannya. Paradigma yang muncul dalam kasus siswa X tersebut adalah keadilan, justice versus rasa kasihan atau mercy. Keadilan menjadi tidak terpenuhi ketika siswa ini tidak masuk sesuai kriteria kenaikan kelas, padahal siswa lain yang tidak memenuhi angka kehadirannya harus tidak naik. Sementara rasa kasihan, pihak sekolah melihat kondisi siswa X tersebut yang sebenarnya belum saatnya bekerja, harus melakukan tugas yang di luar kemampuannya, sehingga mengorbankan kehadirannya di sekolah. Meskipun terkesan tidak adil, tidak sama dengan siswa yang lain, namun setelah melewati beberapa rangkaian prosedur dan pertimbangan tertentu serta rasa kasihan, siswa tersebut bisa dinaikkan. Lanjut ke jawaban kedua. Prinsip yang digunakan dalam kasus siswa X ada 2, yakni prinsip berpikir rasa peduli dan prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Prinsip pertama yakni prinsip berpikir rasa peduli care-based thinking merujuk pada kepedulian dan empati pihak sekolah kepada kondisi siswa X yang sebenarnya membutuhkan bantuan dari pihak sekolah, baik itu kelangsungan pendidikan, kasih sayang, finansial, sehingga dengan memberikan kebijakan menaikkan siswa tersebut akan dapat menjadi salah satu solusi wujud kepedulian dari pihak sekolah. Prinsip kedua yakni prinsip berpikir berbasis hasil akhir end-based thinking. Ini merujuk pada pertimbangan reflektif yang lebih besar, yakni agar siswa X tersebut tidak putus sekolah di tengah permasalahan yang ia hadapi. Besar kemungkinan jika siswa X tersebut tidak naik kelas, maka keberlangsungan pendidikannya pun tidak akan terjamin. Berlanjut pada jawaban ketiga dalam 9 langkah pengambilan keputusan.
Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang bertentangan pada situasi tertentu. Dalam kasus ini ada dua nilai yang bertentangan, yakni keadilan versus rasa kasihan. Dua, menentukan siapa yang terlibat. Yang terlibat adalah siswa X, wali kelas, guru BK, kepala sekolah, guru mapel, dan orang tua. Tiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan terkait dengan situasi yang ada, menjadi pertimbangan juga dalam hal mengambil keputusan. 4. Pengujian benar atau salah bisa berupa uji legal, termasuk bukan pelanggaran hukum. Uji intuisi, menumbuhkan intuisi peduli dan rasa kasihan kepada siswa X. Uji panutan, sebuah contoh keteladanan pimpinan untuk membantu sesama yang membutuhkan. Uji publikasi, sekolah kami merasa tidak keberatan jika dipublikasikan media, sebab kasus siswa X tersebut bisa menggerakkan orang lain untuk lebih empati dan peduli. 5. Pengujian paradigma benar dan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi dengan 3 prinsip, and-based thinking, rule-based thinking, dan care-based thinking. 7. Investigasi opsi trilema, di mana dalam hal ini kita harus mencari solusi lain yang tak terduga. Misalnya, menghindari keputusan terburuk jika tidak dinaikkan bisa menyebabkan siswa X tersebut putus sekolah. 8. Buat keputusan, dan 9. Lihat lagi keputusan itu, lalu refleksikan. Setelah ada keputusan, tidak serta-merta selesai begitu saja. Tinjau dan lihat impact dari keputusan itu, refleksikan dan diskusikan. Demikian tadi adalah pembahasan dari presentasi kelompok kami mengenai pengambilan keputusan dilema etika. Selanjutnya pertanyaan dan tanggapan dari kelompok 3. Dalam kelompok 3, Bu Binti mengajukan sebuah pertanyaan. Dalam 9 tahapan pengambilan keputusan yang dijelaskan oleh kelompok kami selaku kelompok penyaji, ada pernyataan uji publikasi yang menyampaikan bahwa kelompok tidak keberatan jika penerapan uji publikasi media menyebarluaskan keputusan terkait kasus siswa X tersebut kepada masyarakat. Apakah pihak sekolah tidak khawatir jika hal tersebut disiarkan pada masyarakat? Kelompok kami pun meresponnya dengan dijawab oleh saya sendiri, Ibu Yuni Afifatur Rahmah, yang menyatakan bahwa kami tidak keberatan sebab dengan paradigma keadilan versus rasa kasihan dan prinsip care-based thinking serta and-based thinking, di mana dalam prinsip tersebut tindakan yang diambil sekolah justru dapat dijadikan role model masyarakat untuk membantu sesama yang membutuhkan dan terkena musibah. Serta dengan prinsip hasil akhir tersebut, maka sebenarnya kita bisa menghindari efek terburuk jika siswa tersebut tidak dinaikkan dan bisa memberikan solusi untuk masa depan siswa tersebut yang lebih cerah dalam kondisi ketika ia sekarang menghadapi musibah. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Bu Nur Asiah Jahman kelompok 3. Apakah kelompok penyaji memang menggunakan 2 prinsip dilema etika kasus siswa X? Kenapa tidak menggunakan 1 prinsip saja, misal care-based thinking saja? Kami menjawab dari kelompok bahwa prinsip yang digunakan memang menggunakan 2 prinsip karena pada dasarnya antara ketiga prinsip dalam pengambilan keputusan semuanya tidak dapat berdiri sendiri. Misal pada kasus ini, prinsip berpikir rasa peduli merujuk pada kepedulian dan empati pihak sekolah. Sedangkan prinsip berpikir berbasis hasil akhir merujuk pada pertimbangan reflektif yang lebih besar, yakni agar siswa tersebut tidak putus sekolah jika tidak dinaikkan. Demikian presentasi dari kelompok kami terhadap modul 3.1 pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran. Terima kasih dari kelompok 1 Guru Bergerak Indonesia Maju. Setiap orang adalah guru, setiap rumah adalah sekolah. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.